Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Noval Wafi. Saya dari SGD 9 Modul Saraf. Pada kesempatan PTA kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa bagian. Yang pertama yaitu plexus lumbalis, dan untuk bagian yang kedua yaitu mengenai vaskularisasi arteri sistem saraf pusat. Baik, untuk yang mengenai bagian yang pertama yaitu plexus lumbalis. Untuk plexus lumbalis itu sendiri, dia dimulai dari rami anterior lumbal 1 hingga lumbal 4. Dia juga mendapatkan sedikit persarafan serabut saraf dari nervus thoracalis 12, yaitu yang paling atas sini. Ini paling atas. Plexus lumbalis memiliki beberapa cabang utama, sejumlah 6 cabang utama. Untuk nama-namanya yaitu untuk yang pertama yaitu terdapat nervus iliohypogastrik. Selanjutnya terdapat nervus ilioinguinal. Selanjutnya terdapat nervus genitofemoral. Selanjutnya terdapat nervus lateral femoral cutaneus. Selanjutnya terdapat nervus femoralis. Selanjutnya terdapat nervus obturatorius di sini. Untuk yang di sebelah nervus obturatorius ini, dia terdapat serabut saraf atau nervus kecil. Nah, tidak semua orang memiliki serabut saraf atau nervus kecil ini, karena bisa ada atau bisa tidak. Dia dinamakan sebagai nervus accessorius obturatorius. Baik, selanjutnya untuk tempat plexus lumbalis itu sendiri, dia berada pada musculus psoas major. Semua cabang dari nervus atau semua cabang dari plexus lumbalis itu berada di lateral aspek musculus psoas major, kecuali nervus genitofemoral dan nervus obturator. Nervus genitofemoral dan nervus obturator. Kenapa? Untuk yang nervus genitofemoral, dia timbul dari anterior musculus psoas major, berjalan dia ke bawah, membagi dua cabang menjadi ke cabang genital dan ke cabang femoral. Selanjutnya, untuk yang nervus obturatorius, dia yaitu berada di daerah media dari musculus psoas major. Baik, ada yang unik dari plexus lumbalis itu sendiri. Untuk ciri khas yang unik dari plexus lumbalis itu sendiri yaitu dua nervus datang dari satu akar, dua nervus datang dari dua akar, dan dua nervus datang dari tiga akar. Yaitu apa? Yang pertama yaitu nervus pertama, yaitu yang paling atas ini nervus iliohypogastrik dan nervus ilioinguinal. Dia dua nervus berasal dari satu akar, yaitu akar lumbal 1 L1. Dua dari satu. Selanjutnya dua nervus datang dari dua akar, yaitu apa? Yaitu nervus genitofemoral dan nervus lateral femoral cutaneus. Nervus lateral femoral cutaneus dan nervus genitofemoral. Dia datang dari rami anterior L1 dan rami anterior L2. Selanjutnya terdapat dua nervus berasal dari tiga akar. Nervus apa itu? Yaitu nervus femoral di sini, nervus femoral, dan nervus obturator di sini. Nah, dia datang dari L2, L3, serta L4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian 2, yaitu vaskularisasi dari arteri sistem saraf pusat.
Untuk vaskularisasi dari arteri sistem saraf pusat itu sendiri, dia yang pertama berasal dari jantung. Jantung dia menuju ke arcus aorta. Arcus aorta dia memiliki beberapa cabang utama, yaitu yang pertama truncus brachiocephalicus, arteri subclavia sinistra, dan arteri carotis communis sinistra. Baik, untuk yang truncus brachiocephalicus, dia akan bercabang menjadi arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Selanjutnya, cabang yang lain dari arcus aorta yaitu arteri subclavia sinistra. Untuk arteri subclavia sinistra beserta arteri subclavia dextra, nanti dia akan bergabung menjadi satu, menjadi arteri vertebralis dextra dan sinistra yang berasal dari arteri subclavia. Dia akan berjalan naik di sini melalui foramina transversus vertebra cervical 6. Dia akan berjalan naik ke atas melalui foramina transversus vertebra cervical 6. Dia akan memperdarahi struktur fossa kranial dan hemisfer cerebri posterior, yaitu nanti dia akan mensirkulasi bagian posterior. Selanjutnya dia akan masuk ke atas setelah dia melalui foramina transversus vertebra cervical 6. Dia akan menuju ke atas, menuju ke foramen magnum, yaitu tempat masuknya, dan dia akan menembus ke dura mater. Selanjutnya dia akan menjadi arteri cerebelli inferior posterior atau PICA. Itu adalah cabang terbesar. Dan untuk yang lainnya yaitu nanti akan membentuk menjadi arteri basilaris. Untuk arteri basilaris dia akan bercabang lagi menjadi arteri cerebelli posterior, arteri cerebelli inferior anterior atau AICA, dan arteri cerebelli superior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai yang arteri carotis communis. Baik, di sini. Untuk arteri carotis communis itu sendiri, yang pertama dia nanti arteri carotis communis sinistra dan dextra dia akan membentuk bifurkasio setinggi kartilago tiroid. Bifurkasio ini dinamakan bifurkasio arteri carotis. Lalu dia akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan arteri carotis eksterna. Untuk arteri carotis interna dia akan memperdarahi. Di sini arteri carotis interna dia akan memperdarahi struktur fossa kranial anterior dan media. Nantinya dia akan menjadi sirkulasi anterior. Dan untuk tempat masuknya yaitu dinamakan kanal carotis os petrosus. Kanal carotis os petrosus, tempat masuknya arteri tersebut. Untuk di bagian sini gambar ini tidak terlalu jelas, yaitu di bagian sini kanal carotis os petrosus tempat masuknya, sehingga dia dinamakan arteri carotis interna pars petrosa melalui kanalis carotis os petrosus. Selanjutnya dia akan berjalan ke arah anterior. Ini dia akan berjalan ke arah anterior di sini. Dia akan berjalan ke arah anterior bersebelahan dengan clivus dan di bawah dura mater. Di bawah dura mater sini. Bersebelahan dengan clivus dan di bawah dura mater. Lalu dia akan masuk ke sinus cavernosa. Di bagian sini terdapat sinus cavernosa, sehingga nanti namanya disebut sebagai arteri carotis interna pars cavernosa. Selanjutnya dia akan melengkung. Nanti disebut sebagai sifon
karotikum. Nanti arteri ini dia akan melengkung ke atas dan ke belakang dalam sinus cavernosa. Apabila ruptur, dia akan terdapat aneurisma yang dinamakan sebagai fistula carotis cavernosa. Baik, selanjutnya untuk arteri carotis interna pars cavernosa, dia nanti akan menuju ke anterior. Dia membentuk sebuah lanjutan yaitu sebagai arteri ophthalmica. Dia nanti akan memperdarahi rongga orbita, sinus sphenoid, kulit, sel rambut etmoidal, dura mater, fossa cranialis anterior, serta mukosa dari nasal. Selanjutnya, untuk dari cabang dari arteri carotis interna pars cavernosa, dia juga memiliki sebuah cabang yang dinamakan sebagai arteri communicans posterior atau kita sebut sebagai PCOM. Dia merupakan komponen dari circulus Willisi. Dia adalah anastomosis antara sirkulasi anterior dengan sirkulasi posterior. Baik, selanjutnya untuk dari arteri carotis interna pars cavernosa, dia juga akan membentuk bifurcatio di atas processus clinoideus, yaitu di atas dorsum sella dan sebelahan dengan sella turcica, yang nantinya dia akan membentuk sebuah cabang yaitu arteri cerebelli anterior dan arteri cerebelli media. Untuk arteri cerebelli anterior, dia terletak di bagian depan. Dia nanti akan mempersarafi sistem saraf pusat bagian lobus frontal, sebagian lobus frontal. Untuk yang media dia akan mempersarafi bagian media, sedangkan untuk tadi yang arteri cerebri posterior kebanyakan dia mempersarafi bagian posterior. Dan ada satu arteri lagi yaitu yang terletak tepat di bagian distal dari PCOM atau arteri communicans posterior, yaitu arteri choroidalis anterior. Dia terletak di distal, tepat di distal dari PCOM tadi. Dia memperdarahi dari plexus choroideus, cornu temporalis, ventricle lateral, serta hipokampus, amigdala, dan sebagian ganglia basal, sebagian kapsula interna. Baik, alhamdulillah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena masih sama-sama belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.